Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat datang di podcast Ngopaja, ngobrolin apa aja bersama gua Rudi Komarudin. Anjay, ada yang baru nih. Namanya gua ganti menjadi Ngopaja. Yang singkatannya ngomongin apa aja. Pada intinya yang awalnya tadi yang tadinya gua bikin podcast ini iseng-iseng dan ya cuman karena gue gak ada kerjaan, tapi gara-gara yang dengerinnya lumayan banyak, anjing sombong. Jadi gue ganti agar terlihat terkonsep aja lah. Kenapa gue ganti? Karena gue gak bakalan ngebahas satu materi atau satu pembahasan yang konsisten gitu. Maka dari itu gue ganti podcast ini akan membahas berbagai dinamika kehidupan lah. Anjing, dinamika. Contohnya aja gue akan membahas pendidikan, pengalaman gue, atau hanya sekedar curhat yang sedang gue alamin, ataupun konspirasi yang sedang terjadi hangat-hangatnya nih, atau panas-panasnya di Indonesia ya terutamanya, ataupun di dunia juga bisa kali ya. Ya bisa lah. Bagi yang belum tahu mengenai teori konspirasi, apa sih teori konspirasi itu? Sepengetahuan gua, teori konspirasi itu teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi atau terjadinya sesuatu dalam peristiwa ya, yang gua tahu sih pada umumnya itu bersifat politik, sosial, bahkan sejarah. Banyak sekali teori-teori konspirasi yang mengenai atau membahas sejarah, tapi sifatnya itu berupa rahasia lah. Kalau bukan rahasia, menurut gue sih bukan teori konspirasi ya. Seperti manusia pertama kali menginjakkan kakinya di bulan juga itu banyak teori konspirasi. Terus apa lagi ya? Sepengetahuan gue, bumi datar. Terus apa lagi ya? Yang kayak gitu-gitulah, yang belum tahu kepastiannya. Terus nah mengenai teori konspirasi ini yang sedang hangat-hangatnya atau sedang panas-panasnya dibahas atau diperbincangkan banyak kalangan orang mengenai teori konspirasi virus COVID-19 ini atau virus corona, yang dimana ada dua versi. Menurut gua ada dua versi. Yang pertama, adanya virus corona ini merupakan sebuah teori konspirasinya Bill Gates, yang pernah gua baca. Karena dulu Bill Gates pernah mengatakan bahwa dunia harus siap dengan teknologi canggih untuk melawan virus pandemi yang akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bill Gates pernah mengatakan hal tersebut, dan akhirnya tahun 2020 atau 2019 Desember itu terjadi di Wuhan, Cina. Dan sekarang banyak sekali masyarakat yang menuduh Bill Gates merupakan orang atau konspirasinya di balik virus corona ini. Dan ada juga versi bahwa virus corona ini memang benar-benar terjadi menurut ilmuwan ya, yang menurut gua pernah baca. Ilmuwan mengatakan bahwa virus ini bukan teori konspirasi, ini murni benar-benar terjadi secara alami dikarenakan virus dari hewani. Jadi virus corona ini ada berbagai macam versi, tapi yang gua tahu hanya dua versi. Sebenarnya sih menurut gua menarik ya untuk membahas atau ya sekedar baca-baca mengenai konspirasi, karena belum tahu gitu kepastiannya atau yang sebenarnya terjadi ini apa. Kalau misalkan virus corona ini bohong gimana? Jadi misalkan
virus corona ini bener-bener gak ada gitu. Cuman akal-akalan orang-orang yang kelompok orang yang pinter-pinter. Stres men, asli. Kita disuruh di rumah aja, terus jangan kemana-mana, kerja pun dibatasi, kegiatan pun dibatasi. Ini kayak robot sih kalau menurut gua. Banyak sekali orang yang kelaparan, pengangguran, terus yang mempunyai proyek-proyek ditunda. Kalau ya seperti gua lah, gua sedang nyusun skripsi, tapi dengan adanya virus corona ini men, asli stres gua. Apalagi bimbingan sama penguji skripsi gua ada salah satu pengujinya itu gak pakai sosial media. Dia gak punya WhatsApp, mungkin apalagi Instagram ya. Terus ya yang kayak berbasis online lah dia gak punya. Jadi apa ya, ke guanya itu susah men. Kemarin aja gua harus ke rumahnya bimbingan skripsi dan banyak sekali yang direvisinya, anjing, stres. Yang tadinya gue cuman rebahan nungguin revisian, taunya bener direvisi dan banyak sekali. Stres gue men. Nah itu merupakan dampak besar virus corona ini. Dan kalau sampai ini bener-bener hanya alibi orang-orang pintar, apa ya, goblok sih menurut gue. Dan by the way, besok atau lusa kita udah memasuki bulan Ramadan, dimana kita akan melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah pandemi dan teori konspirasi ini men. Karena gimana ya, akan sangat berbeda sekali bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena banyak sekali kebijakan yang menurut gua apa ya, mau dilaksanakan tapi mau turut ke pemerintah tapi di sisi agama gimana, mau melawan pemerintah tapi ya gimana juga kan, takut virus corona ini tidak berwujud. Kalau berwujud sih kayaknya semua orang memburu dia sih. Ya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan banyak sekali orang-orang alay sih menurut gua, bukan alay apa ya, ingin merayakan atau menyambut bulan Ramadan ini dengan puas-puasin makan. Banyak sekali teman gua yang atau saudara-saudara gua yang update di Instastory atau di WhatsApp yang pada makan nasi liwet, makan seblak, rujak, terus happy ngopi-ngopi di siang hari. Karena kan mulai besok atau lusa kita gak bisa melakukan kegiatan tersebut di siang hari gitu. Jadi mereka puas-puasin semau mereka, semau jidatnya lah, semau apa yang mereka bisa mereka puas-puasin sebelum kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah ada beberapa kebijakan yang menurut gua sangat disayangkan atau apa ya, mendengarnya itu atau seperti kok gini ya, atau ini pertanda apa sih. Karena salah satu kebijakannya nih, kebijakan pemerintah di bulan suci Ramadan ini, salah satunya sholat tarawih dilarang. Maksudnya bukan sholat tarawih sih, sholat tarawih di masjid atau berjamaah dilarang. Jadi kita disuruh melakukan sholat tarawih di rumah. Yang menurut gua atau yang tadi yang budayanya sholat tarawih itu berjamaah di masjid kan, rame-rame gitu menyambut bulan Ramadan. Terus kajian-kajian dilarang, buka bersama pun dilarang, sahur on the road apalagi dilarang, dan lain sebagainya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut gua di bulan suci Ramadan kali ini sangat disayangkan gitu. Tapi jangan jadikan kebijakan tersebut sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan gitu. Contohnya aja kemarin gua ngobrol-ngobrol bersama teman gua, wah sekarang kita
katanya tidak diperbolehkan sholat tarawih di masjid. Kata teman gua, wah bagus, kita akan diam di rumah dan main game aja gitu, ngopi-ngopi, mabar-mabar. Wah goblok kata gua. Kalau menurut gua sih ini kesempatan kita di bulan Ramadan, saatnya kita untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya sih. Kalau menurut gua ya. Anjir, so alim banget gua ya. Tapi bener sih, kalau menurut gua kapan lagi kita menjadi manusia yang benar dan dekat dengan Tuhannya, anjay. Agak sedikit-sedikit kajian. Tapi kita syukuri aja lah, kita turut kepada pemerintah selagi masih bisa beribadah. Menurut gue sih cuman beda prakteknya aja dari bulan Ramadan sebelumnya. Yang tadinya kita di masjid baca Quran atau sholat tarawih, kita sekarang tahun ini kita laksanakan di rumah. Tidak ada yang berubah gitu, cuman prakteknya aja yang berbeda menurut gue. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Semoga kegabutan kalian menjadi lebih gabut lagi setelah mendengarkan podcast ini. Sekian dari gua, selamat berpuasa.